Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan melanjutkan materi pembahasan mengenai proses penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa di dalam laporan keuangan itu ada beberapa akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode, agar akun tersebut bisa menunjukkan nilai yang sebenarnya gitu di akhir periode. Nah, seperti yang sudah dibahas untuk AJP ini dari beberapa akun itu kita sudah bahas ya di minggu-minggu sebelumnya. Jadi yang lupa bisa dibuka lagi materinya. Nah, akun-akun tersebut ada 6 akun nih yang perlu dilakukan penyesuaian, yaitu yang pertama ada perlengkapan atau bahan habis pakai, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga pendapatan diterima di muka, yang keempat beban yang masih harus dibayar, yang kelima pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, dan yang terakhir adalah penyusutan aset tetap. Nah, dari keenam akun tersebut itu dikelompokkan ke dalam 3 kelompok utama nih. Yang pertama adalah ada pos tangguhan. Pos tangguhan itu maksudnya adalah dia melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Jadi kita terima dulu uangnya atau kita bayar terlebih dahulu uangnya, kemudian di akhir periode itu kita akan sesuaikan. Nah, ini kita sudah bahas di minggu lalu. Akun-akun yang terdapat dalam pos tangguhan itu adalah perlengkapan atau bahan habis pakai, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian pos yang kedua atau kelompok kedua adalah dikatakan dengan pos akrual, di mana pos akrual ini maksudnya adalah eh, akun-akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kasnya itu di akhir. Kalau misalnya yang tangguhan itu tadi penerimaan atau pengeluaran kasnya di awal periode gitu ya, di awal. Sedangkan kalau misalnya pos akrual itu penerimaan atau pengeluarannya itu di akhir. Nah, yang termasuk ke dalam pos-pos akrual adalah beban yang masih harus dibayar atau accrued expense dan pendapatan yang masih harus diterima atau accrued income. Kemudian pos atau kelompok ketiga, kelompok terakhir adalah berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Itu juga perlu disesuaikan karena memang aset tetap itu sifatnya kan menurun ya. Jadi nilai asetnya itu menurun. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi minggu ini. Oke. Dari keenam tersebut ada 3 akun yang sudah kita bahas, dan di minggu ini kita akan mulai dengan pembahasan mengenai bagaimana cara menjurnal atau membuat AJP dari accrued expense, accrued post accrual, yaitu dari accrued expense dan accrued income. Kita lihat dulu yang pertama. Jadi yang pertama itu tadi post accrual itu kan terdiri dari dua ya, ada pendapatan akrual dan beban akrual. Di sini yang dibahas terlebih dahulu adalah pendapatan akrualnya. Nah, contohnya itu ada piutang bunga deposito tahun 2012. Kita lihat contoh lebih detailnya di buku halaman 65. Jadi yang sudah ada bukunya bisa langsung dibuka di halaman 65. Di situ di buku tersebut tertulis bahwa ini kita sambil catat di sini deh. Nah, di sini saya sudah buat timeline-nya gitu. Jadi pada tanggal 1 September tahun 2012, PT Unindra Express itu menyimpan uang deposito di Bank Samudra Hindia sebesar nilai depositonya itu 120.000. 120.000. Oke. Kemudian ini di tanggal 1 September ya. Jadi ini yang titik pertama adalah titik di tanggal 1 September tahun 2012. Nah, suku bunganya atau bunga dari deposito tersebut adalah 10% untuk 1 tahun. Oke. Kemudian di mana bunga yang 10% ini dibayarkan 2 kali nih, yaitu di tanggal 1 September, setiap tanggal 1 September, dan setiap tanggal 1 Maret. Jadi dalam setahun Unindra Express akan menerima pendapatan bunga dari deposito yang 120.000 ini dikalikan dengan nanti 10% gitu. Kemudian oke. Nah, seperti yang kita ketahui, sudah saya singgung juga bahwa di tanggal 31 Desember, di titik ini, kita tuh berada di titik 31 Desember tahun 2012. Jadi kita akan membuat laporan keuangan nih di tanggal 31 Desember tahun 2012. Sehingga kalau kita lihat, ini kan deposito kita sudah bayarkan di tanggal 1 September ya, di mana bunganya itu baru akan kita terima 6 bulan kemudian. Karena nggak mungkin kan ketika kita baru menyetorkan deposito di tanggal 1 September, di tanggal tersebut kita dapat bunga. Itu tidak terjadi karena memang depositonya belum berjalan gitu. Nah,
Dari tanggal 1 September ke tanggal 1 Maret ini akan ada pembayaran, akan ada pendapatan bunga yang diterima Unindra Express atas deposito ini sebesar nanti 10% ini kan untuk 1 tahun, berarti dia 6 bulan ya. Ini adalah 6 bulan, berarti nanti tinggal dibagi 5%-nya gitu. Oke, kemudian kita lihat dulu nih, karena cut off kita atau kita itu posisinya ada di 31 Desember, berarti deposito ini, depositonya Unindra Express dari tanggal 1 September ke tanggal 31 Desember ini sudah berjalan selama 4 bulan. Ini kan bulan September di sini, kemudian Oktober, kemudian November dan Desember kan ya. Nah, jadi si deposito ini sudah berjalan selama 4 bulan, yaitu September, Oktober, November, Desember. Berarti kalau deposito itu sudah berjalan selama 4 bulan, logikanya pendapatan bunganya juga sudah bisa diterima kan? Ya, si Unindra Express ini sudah bisa menerima pendapatan bunga sebenarnya selama 4 bulan ini. Tapi karena memang dari banknya, Bank Samudra Hindianya itu baru akan membayarkan bunganya setiap tanggal 1 Maret, berarti Unindra Express itu belum bisa nih menerima pendapatannya, walaupun pendapatannya itu sudah bisa diakui gitu, karena sudah berjalan selama 4 bulan sampai dengan 31 Desember tahun 2012. Nah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nih, perlu dilakukan AJP untuk mencatat bunga tersebut. Nah, berarti tinggal kita hitung ya, jadi 4 bulan. Oke. Karena yang 10% ini adalah untuk 1 tahun, berarti menghitung bunganya itu adalah tinggal kalian hitung. Karena si bunga itu sudah terjadi atau bisa diakui selama 4 bulan dari September, Oktober, November, dan Desember. Berarti kita tinggal hitung 4 per bunga itu kan yang 10% ini untuk 1 tahun. Berarti per 12 dikali dengan berapa itu ya? Nilainya adalah 120.000. Oke. Dikali dengan bunganya yaitu 10%. Nah, berarti bunga yang bisa diakui oleh Unindra Express di tanggal 31 Desember tahun 2012 atas deposito ke Bank Samudra Hindia yang nilai depositonya adalah 120.000, nilai bunganya atau bunga yang bisa diakuinya adalah Rp4.000. Nah, kita kembali lagi ke sini. Dari sini untuk jurnalnya tadi kan dia piutang bunga deposito tahun 2012 Rp4.000. Nah, jurnalnya ini kita tinggal buat, yaitu piutang bunga, didebitnya piutang bunga, karena kita nanti akan menerima pembayaran bunga tersebut gitu, sehingga kita mengakuinya sebagai piutang, yaitu piutang bunga Rp4.000 didebit dan dikreditnya adalah pendapatan bunga, karena kita memperoleh pendapatan bunga atas deposito yang kita miliki di Bank Samudra Hindia, posisinya dikredit sebesar Rp4.000. Oke. Selanjutnya kita lihat untuk beban akrual atau accrued expense, di mana perusahaan itu sudah memiliki kewajiban untuk membayar, tapi belum dibayar gitu pada akhir tahun tersebut gitu. Nah, di sini kita contohkan, yaitu ada gaji karyawan bulan Desember tahun 2012 sebesar 2.500 belum dibayar oleh perusahaan. Nah, kita lihat misalnya gini. Jadi misalnya ini kan bulan Desember ya, taruhlah ini bulan Desember. Nah, misalnya Unindra Express itu membayar gaji karyawannya setiap tanggal 1 Januari. Jadi gaji karyawan itu dibayarnya setiap tanggal 1 nih, setiap bulannya. Berarti kan tanggal 1 Januari 2013. Tadi yang sudah dikatakan bahwa kita itu posisinya ada di tanggal 31 Desember. Posisinya di tanggal 31 Desember 2012. Nah, kemudian ini tanggal 1 ya, misalnya kita buat ini tanggal 1 Desember 2012. Nah, berarti kan selama dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember tahun 2012, karyawan Unindra itu sudah melakukan pekerjaannya kan ya, sudah melakukan
sudah bekerja gitu selama 1 bulan. Dan ini selama 1 bulan ini sebenarnya Unindra Express sudah berkewajiban untuk membayar membayar gaji tersebut gitu. Nah, tapi memang pembayaran gajinya sesuai SOP perusahaan misalnya di tanggal 1 Januari. Jadi baru dibayarkan tanggal 1 Januari. Berarti di tanggal 31 Desember perusahaan itu harus mengakui nih kewajibannya untuk membayar gaji tersebut gitu. Karena memang sudah terjadi bebannya itu sudah mewajibkan Unindra untuk membayar beban tersebut dari beban gajinya. Makanya di sini kita jurnal, yaitu beban gaji di debitnya dan kreditnya adalah utang gaji, di mana utang gaji ini nanti akan dibayarkan di tanggal di bulan Januari misalnya tanggal 1 kayak gitu. Nilainya sebesar Rp2.500. Oke, kemudian kita lanjut untuk penyusutan aset tetap. Menurut PSAK 17, jadi PSAK itu adalah kepanjangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK ini adalah kalau di orang akuntansi itu dianggap sebagai kitab sucinya akuntansi gitu, karena memang orang akuntan itu biasanya mengacu selalu ke PSAK. Jadi PSAK ini yang mengatur bagaimana transaksi itu diproses, diolah dari mulai jurnal sampai dengan pembuatan laporan sampai dengan bagaimana perlakuan untuk transaksi-transaksi yang terjadi setelah tanggal pelaporan dan sebagainya. Pokoknya intinya si PSAK ini adalah standar yang mengatur mengenai akuntansi gitu. Secara definisi, menurut PSAK 17, penyusutan merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Menurut Kieso, ini buku akuntansi juga di tahun 2007, tapi dia bukan standar ya, ini Kieso ini nama penulis buku akuntansi yang banyak digunakan. Penyusutan adalah alokasi biaya dari aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya berdasarkan cara sistematis dan rasional. Logika dari penyusutan aset tetap ini adalah gini, misalnya kalian membeli sebuah motor di tanggal 1 Januari tahun 2010 misalnya. Kemudian motor itu kalian gunakan nih untuk berangkat ke kampus, untuk bekerja, untuk jalan-jalan dan sebagainya gitu. Kalian tetap misalnya kalian bawa gitu, kemudian ternyata kalian pernah nyerempet tembok sehingga lecet-lecet dan sebagainya gitu. Sehingga misalnya kalian di tanggal 1 Januari tahun 2010 itu membeli motornya di harga 10 juta. Nah, berarti kita lihat misalnya di tanggal 1 Januari tahun 2012, sudah 2 tahun nih motor kalian sudah berjalan sudah digunakan selama 2 tahun gitu. Nah, apakah motor tersebut ketika dijual 2 tahun kemudian nilainya akan sama atau tidak? Itu kan enggak ya. Jadi ketika di tanggal 1 Januari tahun 2010 itu kalian beli di harga 10 juta, ketika motor tersebut itu akan dijual di tahun 2012, maka motor tersebut itu nilainya tidak lagi 10 juta. Karena tadi sudah digunakan, sudah ada lecet-lecet, sudah misalnya ternyata ada yang rusak, ada yang pecah, lampunya jelek dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang dikatakan dengan penyusutan. Penyusutan itu artinya penurunan nilai dari aset tetap yang kalian miliki gitu. Tadi misalnya motor tadi ya, yang tadinya ketika kalian beli itu motornya kondisinya bagus, kondisinya mulus gitu ya, tidak ada lecet-lecet, tapi setelah digunakan kan nggak mungkin ya, pasti ada penurunan nilainya, pasti ada minusnya gitu dari motor yang kalian miliki tersebut. Apalagi ketika digunakannya misalnya lebih dari 10 tahun, misalnya 5 tahun dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu dikatakan sebagai penyusutan aset tetap. Artinya nilai asetnya itu menurun nih atau menyusut gitu. Makanya dikatakan dengan penyusutan. Jadi ada penurunan nilai dari aset tetapnya. Oke, untuk jurnal aset tetap, jurnalnya itu adalah di debit, beban akumulasi penyusutan peralatan. Ini nanti dia masuknya ke laporan laba rugi. Dengan kodenya itu berarti 5, depannya 5. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan ini dia nanti masuk ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan di bagian aset, tapi dia saldonya minus. Saldonya mengurangi aset tersebut gitu. Jadi misalnya akumulasi penyusutan peralatan berarti dia posisinya nanti di laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca yang mana mengurangi nilai dari peralatan itu sendiri gitu. Oke. Untuk di sini ada contohnya nggak? Kemudian, oke nggak ada. Kita lihat dulu di sini di buku ada contohnya. Bisa kalian lihat halaman 66. Oke, di buku halaman 66 ada contoh yaitu di tanggal 1 Desember
Ini kita tulis ya, misalnya tanggal 1 Desember tahun 2012. Unida Express membeli peralatan dengan harga 9.000. Ini kan harganya Rp9.000 secara kredit kan ya, secara kredit kepada Jingles Supply. Nah, berarti dari tanggal 1 Desember kita kan ingat ya, tadi ya, posisi kita si aset ini dibeli di tanggal 1 Desember tahun 2012. Posisi kita ada di tanggal 31 Desember tahun 2012. Nah, berarti si aset ini sudah digunakan selama 1 bulan nih, yaitu dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Nah, di dalam metode penyusutan aset tetap itu biasanya dikenal dengan metode yang digunakan untuk mencatat penyusutan. Yaitu sebenarnya ada banyak metodenya, tapi nanti kalian akan bahas lebih dalam di di akuntansi berikutnya gitu, mungkin akuntansi lanjutan dan sebagainya. Nah, tapi metode yang paling umum digunakan adalah yang paling sederhana adalah metode garis lurus atau sering disebut dengan straight line. Nah, kemudian selain metode ini juga dikenal dengan nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa. Nilai sisa ini adalah nilai yang diperkirakan pada akhir masa manfaat dari masa manfaat dari aset tetap tersebut habis, nilainya itu berapa gitu di akhirnya. Kayak gitu, ini nilai sisa. Oke. Kemudian kita lihat balik lagi ke sini, dari kan tadi beli apa tadi dia? Beli peralatan kantor. Ini peralatan kantor. Peralatan kantor. Nilainya 9.000, kemudian tidak ada nilai sisa nih. Nilai residunya itu 0. Jadi tidak ada nilai sisanya, jadi nanti di akhir. Kemudian ada lagi satu istilah, saya lupa, yaitu ada masa manfaat. Jadi masa manfaat itu masa perkiraan aset tersebut bisa dimanfaatkan secara layak gitu. Misalnya motor. Motor itu ada masa manfaatnya nih. Biasanya di akuntansi itu ada perkiraannya masing-masing. Misalnya untuk gedung, masa manfaatnya itu berapa. Untuk kendaraan, masa manfaatnya berapa. Kemudian untuk mesin masa manfaatnya berapa, biasanya sudah diatur nih di dalam PSAK gitu. Tapi asumsikan aja di sini bahwa peralatan kantor tersebut dinilai masa manfaatnya itu 4 tahun. Nah, maksud 4 tahun di sini adalah peralatan kantor itu masih bisa digunakan secara layak selama 4 tahun gitu. Jadi bisa dimanfaatkan selama 4 tahun. Oke. Kemudian berarti kita akan hitung untuk penyusutannya. Yaitu di sini kita hitung ya, beban penyusutannya. Nah, caranya itu adalah tinggal harga perolehan dikurang dengan nilai sisa baru kalian bagi dengan umur ekonomis. Jadi ini kita kurungkan, dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Oke, dibagi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Nih, nggak usah. Nah, berarti untuk beban penyusutan yang ini, yang peralatan kantor, kita bisa hitung ya. Jadi, harga perolehannya itu kan 9.000. Karena tidak ada nilai sisa, berarti kita nolkan nilai sisanya. Kemudian kita bagi dengan 4, karena masa manfaatnya adalah 4 tahun. Ini kita kurungkan ya. Kalau misalnya nggak dikurung itu, nanti yang bagi dulu yang dihitung. Ini kita kurungkan. Jadi harga perolehan dikurangi masa manfaat 0 dibagi dengan 4 tahun. Nah, kita enter. Jadi beban penyusutannya itu adalah 2.250 per tahun. Ini untuk per tahun ya, ingat ya. Per tahun. Sedangkan si peralatan kantor itu kan baru dibeli di tanggal 1 Desember tahun 2012 dan baru berarti baru berjalan selama satu bulan gitu sampai dengan 31 Desember 2012. Kalian harus selalu ingat bahwa posisi kalian itu ada di tanggal 31 Desember. Nah, berarti 2.250 per tahun ini kita bagi nih. Kita bagi kita kalikan aja deh, kita kali 1 per
per 12. Maksudnya 1 per 12 ini adalah 1 bulan dari 12 bulan, karena 2250 adalah untuk 1 tahun, sedangkan penyusutan yang ingin kita hitung adalah 1 bulan. Berarti ini tinggal dibagi gitu ya. Oke, jadi penyusutannya itu adalah 187,5 rupiah. Ini per bulan. Sehingga untuk mencatat AJP-nya adalah tinggal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, nilainya adalah yang ini. Kita tinggal ini. Tuh. Oke, ini untuk jurnal yang tanggal terakhir. Untuk yang AJP terakhir gitu. Oke. Kemudian kita balik lagi ke materinya. Dan memang materinya sudah selesai, tapi ini saya coba jelaskan untuk membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini saya sudah buat ya. Jadi ini adalah rangkuman untuk neraca saldo sebelum penyesuaian punyanya Unindra Express per tanggal 31 Desember tahun 2012. Ini ada kode akun, nama akun, debit dan kredit. Kemudian ini adalah AJP atau penyusutan tahun 2012 yang sudah kita buat. Oke. Kemudian ini juga ada AJP-nya ya. Ada jurnal-jurnal yang sudah kita buat. Oke, nah setelah kita membuat, tadi kan pertama kita membuat dulu ya. Awalnya itu kan siklusnya itu kan yang pertama kita buat jurnal biasa, kemudian kita buat buku besar, setelah itu kita buat neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo itu dikatakan dengan neraca saldo sebelum penyesuaian, baru kita buat AJP-nya. Nah, setelah kita buat AJP, nanti kita akan membuat ayat jurnal penyesuaian, nanti kita akan masukkan ke sini, baru nanti kita akan buat ini namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Oke. Oke. Nah, setelah kita buat AJP-nya, kita masukkan ke sini ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu yang A, beban bahan habis pakai nilainya 900. Karena di sini belum ada akunnya, kita tambahkan saja di sini. Oke. Salah ya. Oke, ini kita buat. Nih seharusnya untuk beban lain-lain itu nomor akunnya adalah nomor akun terakhir ya, tapi karena dia sudah terlanjur dibuat, nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Berarti nomor 55 kita buat beban, ini biar cepat, beban bahan habis pakai. Nilainya kita masukkan di bagian yang sini, yang ayat jurnal penyesuaian, kita masukkan ke sini. Jadi yang ini kan posisinya beban bahan habis pakai itu 900 ya. Berarti ini kita masukkan 900 di debit juga gitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah bahan habis pakai. Kita cari dulu sudah ada atau belum akunnya. Karena di sini sudah ada, yaitu di nomor akun 13, beban habis pakai sudah ada, berarti kita tinggal input aja di sini. Ini kita tinggal masukkan yang ini 900, posisinya di kredit ya, jangan sampai terbalik kredit. Oke. Setelah itu bisa kalian lanjutkan ya, masukkan semuanya ke dalam sini, di dalam ayat jurnal penyesuaian. Yang perlu kalian ingat, yang dimasukkan ke dalam kolom yang ini adalah untuk AJP saja. Ini kan di buku kalian ada ya, di halaman berapa itu ya? Di halaman 67 itu ada jurnal AJP-nya yang dibuat. Nah, yang perlu dimasukkan adalah hanya AJP-nya. Jadi kalian bisa lanjutkan ya. Ini saya coba lanjutkan agar tidak terlalu panjang videonya. Nah, ini sudah saya input semua ya. Jadi yang dari AJP di sini sudah saya input. Nah, di buku kalian bisa dilihat di halaman 68 di bagian itu kan jurnal penyesuaian yang F.
ini 68, jurnal penyesuaian yang F, itu kan beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan. Itu nilainya 2250. Nah, dari contoh soal yang ada itu seharusnya bukan 2250, melainkan 187,5. Karena memang yang 2250 itu untuk 1 tahun, sedangkan penyusutan di tahun 2012 itu baru terjadi 1 bulan. Berarti ini kalian bisa ganti ya, dicoret aja, yaitu menjadi 187,5. Oke. Oke, nah di sini saya sudah input. Jadi ada beberapa akun yang saya tambahkan, misalnya asuransi misalnya akumulasi penyusutan kantor. Ini yang tadi saya katakan bahwa akumulasi penyusutan peralatan kantor ini masuknya ke neraca bagian aset, tapi dia posisinya di kredit, jadi dia mengurangi nilai peralatan kantor itu sendiri. Kemudian ada piutang bunga juga, kemudian pokoknya nih kalian pastikan semua jurnal yang ada di AJP ini sudah masuk semua ke dalam sini. Ini cara melihatnya ini saya kasih nomor ya. Jadi ini yang 900 dari transaksi A, B, C, D, E, dan F. Kemudian yang dikreditnya juga A, B, C, D, E, dan F. Ini untuk memastikan kita jumlahkan aja balance atau tidak. Ini kita tarik. Kemudian oke. Nah, di sini sudah balance yaitu 8.687,5 gitu. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, caranya itu kalian tinggal menambahkan atau mengurangkan akun-akun yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian dengan yang ada di ayat jurnal penyesuaian. Untuk aset kita lihat, jadi kan ini kas itu kan posisinya di debit ya, berarti yang di debit 50.300 ditambahkan AJP di kredit dikurangi dengan yang di kredit, yang di debit dan ditambah dengan yang di debit dan dikurangi dengan yang di kredit gitu. Oke, untuk yang piutang juga sama. Jadi untuk aset semua caranya itu sama, jadi kita tarik saja. Oke. Nah, untuk yang akumulasi penyusutan ini kan dia di debit ya. Posisinya di debit minus, berarti ini kita bisa pindahkan ya. Jadi ini langsung aja karena dia kan saldo awalnya 0, berarti ini kita langsung masukkan ke dalam sini. Jadi ke dalam sini. Oke. Kemudian untuk utang usaha, ini kita balik nih. Karena dia saldo normalnya di kredit, berarti yang saldo awal ditambah yang di kredit dikurang yang di debit. Oke, kemudian oh ya ini posisinya berarti kita rubah ya, nggak kayak gini ya. Kita carinya itu di kredit. Karena memang saldo normalnya utang itu kan di kredit ya, berarti kita di kredit ditambah dengan yang di kredit dikurang dengan di debit. Gitu. Oke, ini berlaku untuk semua utang, kita tarik saja sampai dengan utang gaji. Oke, setelah itu untuk modal, karena tidak ada penambahan, ini kalian bisa langsung saja ambil, atau bisa deh dipakai rumus biar nggak bingung, ditambah, dikurang yang ini juga sama. Kemudian untuk price dia seperti beban, berarti ini 5.000 di debit, ditambah yang di debit, dikurang dengan yang di kredit. Gitu. Intinya pokoknya kalian kalau misalnya dia berkurang tinggal dikurangkan, kalau dia bertambah tinggal ditambahkan kayak gitu. Kemudian untuk pendapatan jasa tidak ada penambahan, ini tambah kredit dikurang yang debit. Oke. Kemudian ini tidak ada, berarti ini kita langsung masuk ke sini. Maksudnya dia saldo awalnya kan 0 ya, berarti ini kita langsung masukkan akun saldo yang ini kayak gitu. Kemudian untuk beban itu dia saldo normalnya di debit, berarti yang di debit ditambah dengan di debit dikurang dengan yang di kredit. Gitu. Ini berlaku untuk semua beban. Oke, kita tinggal tarik. Nah, ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian Unindra Express untuk tanggal 31 Desember tahun 2012. Kita lihat, pastikan lagi dia balance. Oke. Oke, ya di sini sudah balance, berarti kemungkinannya adalah sudah benar gitu. Jadi pastikan yang pertama itu neraca saldo sebelum penyesuaian ini balance, yang AJP-nya juga balance, maka hasil akhirnya pasti balance kayak gitu. Oke, nanti ini materinya nanti akan saya share di Google Classroom. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja di WA Group atau di LMS.
Untuk materi minggu ini sudah selesai ya. Nanti akan ada tugas yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.